wilayah yang masih eksis untuk melakukan trading. Jadi teman-teman harus membuat rencana kerja terlebih dahulu. Ya. Saya akan membantu memberikan plan. Kalau kira-kira teman-teman berkenan, kalau tidak berkenan ya di skip, nggak ada masalah. Jadi ini hanya sifatnya gambaran saja. Artinya monggo kalau misalnya digunakan, kalau tidak juga nggak ada masalah. Yang pertama-tama saya akan membantu membuatkan plan untuk posisi SAU-USD. SAU-USD, kalau kita lihat dari posisi tren, ini sedang bullish, ya, artinya trennya sedang tren up, tren naik. Ya. Jadi kalau teman-teman melihat secara mayor pair begini, memang bullish dari posisi H1. Jadi untuk membaca tren, semuanya bisa dibenarkan dalam kondisi bagaimana. Kalau kita melihat kondisi tren dari D1, maka yang terjadi memang posisi mengalami kenaikan. Tapi tren mayornya dari D1 adalah tren seller. Ya, jadi teman-teman harus mengerti untuk menerapkan yang namanya tren. Karena tren adalah merupakan syarat utamanya. Oke, saya akan membantu R1-nya terlebih dahulu. Dengan perhatikan posisinya. Kita perhatikan posisinya. Kalau kita lihat dari perjalanannya, maka memang secara bertahap awalnya masih diturunkan, tetapi kita akan melihat apakah konfirmasi dari R2 terbreakout atau tidak. Jadi teman-teman lihat price action-nya yang sedang berlangsung. Ya.
memang kemarin hari Rabu itu ditutup pada posisi buyer atau bullish mendominasi. Jadi teman-teman juga harus mewaspadai bagaimana di posisi aman bermainnya ya, untuk yang menggunakan posisi tren. Tetapi kalau menggunakan support resisten, teman-teman bisa melakukan breakout per breakout. Jadi breakout dengan confirm multi time frame-nya. Ya, apakah dia nanti mau breakout atau tidak. Kalau dia breakout S1, maka ikut dulu S1-nya. Kalau breakout R1, ikut dulu R1-nya. Ketika mencapai R1 ataupun S1, atau mencapai support ataupun resisten, teman-teman harus menahan diri dulu, jangan entry. Apabila yang sudah entry dari bawah, sebaiknya take profit dulu, kantongin dulu, supaya teman-teman bisa menikmati. Jadi jangan panjang-panjang terlalu meramalkan candle, nanti akan rugi sendiri. Ini untuk plan SAU USD. Plan untuk GBP USD. GBP USD untuk mayor pair-nya kalau kita melihat dari D1 masih didominasi oleh trend buyer, trend seller. Ini terbukti kalau kita perhatikan. Walaupun sekarang di posisi resisten, ini untuk posisi D1. Sekarang kita masuk ke posisi H1. Jadi kita sudah mengetahui kalau untuk mayor pair-nya dari D1-nya sudah kelihatan bahwa ini merupakan support yang paling kuat ya. Ini trennya naik beberapa hari yang lalu, dari mulai Selasa, Rabu, dan kemudian ini dibuktikan hari Kamis. Ini posisi R1-nya. Ini untuk posisi S3. Jadi kalau dia mengalami breakout dari R1, teman-teman ikut R1-nya dulu, karena ini posisi trennya. Trennya sangat kuat sekali untuk melakukan buyer. Kalau kita lihat posisi dari H1 yang tengah-tengahnya, time frame tengah-tengahnya, kita perhatikan S1, S2, R3-nya. Ya.
Jadi kalau posisi melihat seperti ini masih seimbang. Jadi ini posisinya di sini support yang paling kuatnya itu berada di sini. Area paling bawah. Kalau untuk GBP USD. Ini teman-teman juga harus menyadari, walaupun sempat naik dan kemudian diturunkan kembali, terus kemudian naik kembali, ini artinya kekuatannya masih seimbang dalam beberapa hari yang lalu. Tapi kalau untuk posisi major pair, itu masih didominasi oleh tren seller. Ya. Jadi teman-teman bisa menerapkan apakah mau ikut support resisten breakout atau mau ikut tren. Tentunya bisa mengkombinasi dua-duanya. Apabila teman-teman main support resisten, mungkin lebih idealnya teman-teman mulai mengamati di posisi setelah breakout R1 ataupun S1. Itu jauh lebih ideal. Oke, untuk plan GBP USD. Nah, sekarang masuk ke plan Euro USD. Kalau kita zoom in seperti ini, ya, posisinya memang sedang tulis dari H1. Tapi kalau kita lihat dari T1-nya, maka di sini posisi masih kondisi sideways. Dia belum melakukan breakout kuat untuk Euro USD. Nah, sekarang kita lihat dari posisi H1-nya. Kita bikin jangka pendeknya untuk intraday-nya. Satu-satu ya, 5, 8. Kalau kita zoom in seperti ini, untuk Euro USD, kondisinya masih sideways kalau kita kecilkan seperti ini. Makanya ini posisi R3. Jadi kalau dia sudah melakukan breakout dari R3, maka dia akan lanjut menuju ke atasnya lagi. Dan ke atasnya lagi. Terus seperti itu. Jadi bermainlah bertahap. Dan ketika menyentuh posisi support ataupun resisten, teman-teman sebaiknya take profit dulu. Jangan ditahan berasumsi nanti bakal terbang sampai ke atas. Ini nggak mungkin. Karena ada supply demand. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah ada supply demand di mana ada permintaan dan ada penawaran. Jadi setiap menyentuh dari posisi supply ataupun demand, maka dia akan bernapas terlebih dahulu untuk membuat satu penawaran.
secara logikanya seperti itu. Ya, oke. Untuk plan hari ini, hari Kamis, saya cukupkan sekian dulu. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan salam WD konsisten. Terima kasih.